Bupati Cianjur Dr. Muhammad Wahyu Ferdian Jumat 13 Juni 2025 melaksanakan pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Cianjur masa bakti 2025-2030 yang dipusatkan di Pancaniti Pemkab Cianjur. Dan berikut kita simak liputan selengkapnya. Taman Pancaniti Pendopo Bupati Cianjur menjadi pusat pelaksanaan digelarnya pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Cianjur masa bakti 2025-2030 pada hari Jumat 13 Juni 2025. Bupati Cianjur didampingi unsur Forkopimda, Ketua Umum MUI dan para pejabat terkait dari kantor Kemenag, para camat dan kepala KUA. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran periode tahun 2025-2030. Penasehat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur. Pembina 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. 2. Haji Cecep Muhtar Soleh MM, unsur tokoh masyarakat. Ketua Umum Ruhli Solehuddin, SAG MSI, unsur Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Ketua 1, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cianjur. Ketua 2, Kiai Haji Insinyur Deni Saiful Rahman, unsur tokoh agama. Ketua 3, Arif Umlar, unsur tokoh agama. Sekretaris Umum Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Sekretaris 2, Didin Syahiruddin, SAG, unsur pemerintah daerah. Sekretaris 2, Haji Wiwin MIKOM, unsur kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Sekretaris 3, Mustafa Kamal, SPD, unsur tokoh agama. Bendahara 1, Pardi, unsur bagian Kesra Setda Kabupaten Cianjur. Bendahara 2, Haji Timbahrudin, SAG MSI, unsur tokoh agama. Bendahara 3, Uus Rusmawan MPD, tokoh unsur tokoh agama. Bupati Cianjur memimpin langsung pelantikan pengurus LPTQ Kabupaten Cianjur dan berkesempatan memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Pada momen memberikan arahan, Bupati Cianjur meminta LPTQ tak hanya sebagai simbol dan seremonial meraih juara dalam lomba MTQ, namun harus menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber pedoman dalam kehidupan. Atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus LPTQ Kabupaten Cianjur yang baru dilantik. Pelantikan ini awal dari sebuah tanggung jawab yang luhur, yaitu menyuburkan nilai-nilai Al-Quran di tanah Cianjur yang kita cintai. Tugas ini bukan hanya administratif, bukan hanya programatik, tapi ini adalah spiritual yang penuh keberkahan. LPTQ bukan sekedar lembaga, tapi merupakan pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman, khususnya dalam membumikan bacaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran di setiap lapisan masyarakat. Saya percaya bahwa Cianjur yang religius bukan hanya Cianjur yang ramai masjidnya, tapi Cianjur yang ramah warganya, yang jujur pedagangnya, adil pemimpinnya, dan mulia akhlaknya. Dan semuanya itu hanya ada satu sumber, yaitu Al-Quran. Sementara itu, Ketua Umum LPTQ Kabupaten Cianjur yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pihaknya bertekad akan melakukan berbagai terobosan dan inovasi menjadikan LPTQ lebih baik dari sebelumnya. Kami sebagai pengurus LPTQ Kabupaten yang baru akan berkomitmen berupaya terus meningkatkan LPTQ yang ada di Kabupaten Cianjur. Ada beberapa hal yang akan perlu dan nanti kita laksanakan, diantaranya adalah terus mengevaluasi
hal-hal yang telah dilaksanakan, dan kami pun akan terus berupaya mencoba inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan LPTKI Kabupaten Cianjur, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan sampai tingkat nasional. Kemudian yang selanjutnya kita pun akan bersinergi dan berkolaborasi dengan semua elemen, baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama, dan lain sebagainya untuk memajukan LPTKI yang ada di Kabupaten Cianjur. Kami pun mengharapkan bukan hanya rutinitas program kerja, tapi bagaimana upaya-upaya untuk berinovasi dan mengembangkan LPTKI di Kabupaten Cianjur sehingga hal-hal halangan, kekurangan itu menjadi motivasi dan energi bagi kita semua untuk terus merubah ya keadaan LPTKI Kabupaten Cianjur untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat berjuang membumikan Al-Quran di Tatar Santri era baru untuk Cianjur berjaya dan istimewa. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.